Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Salam. Selamat bertemu kembali dalam program Sapaan Kasih KPB Jemaat Kristus Kasih pada hari ini, yaitu hari Jumat 27 Februari 2026. Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kebenaran firman-Nya yang terambil dari Nehemia 1 ayat 6 dan yang kedua dari Lukas 18 ayat 7 sampai 8. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan intinya Tuhan, kami anak-anak Tuhan bersyukur dan berterima kasih atas semua kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan bagi kehidupan kami. Pada pagi hari ini Kau telah membangunkan kami kembali ada dalam keadaan tubuh, jiwa, roh yang sehat. Makasih juga atas hari baru Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan telah menyiapkan berkat-berkat yang baru bagi kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu, kami haus, lapar dan dahaga akan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kami. Untuk itu kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus hadir, mengurapi, memberikan pengertian bagi kami sehingga kami dapat mengerti, memahami, terlebih lagi melakukan firman Tuhan dalam hidup keseharian kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini, kiranya Tuhan mengurapi hati, mulut, lidah, bibirnya, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya bacakan firman Tuhan untuk hari ini, untuk kita semua. Yang pertama dari Nehemia 1 ayat 6, begini firman. Berilah telingamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan kehadirat-Mu siang dan malam bagi hamba-hamba-Mu itu. Yang kedua dari Lukas 18 ayat 7 sampai 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Ya, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan juga siap melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya berikan tema renungan pada hari ini yaitu Tuhan hanya sejauh doa. Ya, tentu slogan itu atau istilah itu kita sering dengar dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan hanya sejauh lutut kita bertelut di dalam kehidupan kita. Ya, dari firman yang pertama ini tentu kita menyadari dalam kehidupan kita bagaimana di dalam kehidupan kita tentu mengalami berbagai macam pergumulan, berbagai macam masalah yang kita hadapi, apakah itu pergumulan atau masalah keuangan kita, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah penyakit, masalah pekerjaan, dan masalah-masalah sosial yang lainnya. Dan banyak lagi pergumulan dan kesulitan-kesulitan yang kita harus hadapi di dalam kehidupan kita. Baik itu oleh karena kesalahan, kekeliruan kita, oleh karena dosa-dosa kita, atau juga oleh karena dari orang lain, begitu ya. Nah, namun di dalam semuanya itu kepada siapa kita minta tolong? Kepada siapa kita berseru? Kepada siapa kita berdoa?
Di situ kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kepintaran diri kita sendiri, atau mengandalkan orang lain, mengandalkan manusia, tentu tidak akan mendapat jawaban, tidak akan mendapat pertolongan di dalam kita menghadapi semuanya itu. Nah, supaya kita mendapat pertolongan, jalan keluar yang pasti tentunya dari Tuhan. Oleh karena itulah firman Tuhan baik yang pertama dari Nehemia dan juga dari Lukas ini mengajak kita untuk senantiasa berdoa dan berseru hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan sajalah yang berkuasa memberikan pertolongan kepada kita. Nah, kalau kita mengingat firman ini dari Nehemia ini, tentu kita ingat bagaimana bangsa Israel mendapat kesulitan, mendapat kesusahan, bahkan sampai Yerusalem itu mengalami keruntuhan, begitu ya, oleh karena kesalahan, kekeliruan dan dosa-dosa mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu mereka sering sekali menyembah ilah-ilah lain. Oleh karena itulah Tuhan sampai memporak-porandakan bangsa Israel dan merobohkan Yerusalem itu. Namun di dalam semuanya itu Nehemia yang adalah hamba Tuhan yang senantiasa diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan talenta oleh Tuhan untuk membangun Yerusalem tersebut, yaitu karena Nehemia itu adalah ahli fisik, ahli bangunan, ahli infrastruktur. Oleh karena itulah dia kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok Israel yang runtuh itu. Dia memohon kepada Tuhan karena dia memiliki hati yang terbeban untuk membangun kembali Yerusalem, reruntuhan Yerusalem itu. Nah, pada saat itu meskipun ada seorang raja kafir dari Persia, yaitu Raja Kores gitu ya, yang dipakai oleh Tuhan untuk diberikan kembali ke Yerusalem untuk membangun Yerusalem itu, sehingga Yerusalem itu akan kembali kepada Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Meskipun ada lagi salah satunya, yaitu Ezra. Kita tahu Ezra adalah membangun bidang rohani dan spiritual. Namun untuk membangun fisik, untuk membangun infrastruktur, Tuhan memanggil kembali Nehemia untuk membangun Yerusalem. Nah, dari sini kita tahu bahwa Nehemia memiliki satu hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Dia selalu berseru kepada Tuhan untuk memulihkan Yerusalem. Nah, oleh karena itulah, oleh karena kesetiaan dan ketekunan Nehemia, Yerusalem kembali untuk menyembah Tuhan dan datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Nah, demikian juga di bawahnya dari Lukas ini, seorang janda ini tidak henti-hentinya memohon bantuan, berseru untuk diberikan pertolongan sehingga dia mendapat bantuan, sehingga dia lepas dari segala pergumulan, dari segala masalah yang dia hadapi, oleh karena dia tidak henti-hentinya mohon bantuan, mohon pertolongan, berdoa kepada yang bisa membantunya dia. Namun di sini sebenarnya Tuhanlah yang memberikan pertolongan kepada seorang janda ini sehingga dia mendapat jalan yang terbaik lepas dari setiap pergumulannya. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa doa itu bukan hanya sekedar bicara kepada Tuhan, tetapi memindahkan beban masalah pergumulan kita itu kepada Tuhan sehingga kita mendapat pertolongan jalan keluar yang datangnya daripada Tuhan. Nah, dari sini kita mendapat juga satu
peringatan dari Tuhan atau ajakan dari Tuhan seperti di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ini ayat yang pendek ya, namun kita mesti ingat ayat yang pendek ini, yaitu tetaplah berdoa karena Tuhan hanya sejauh doa, sehingga dengan tekun berdoa kita akan mendapat satu pertolongan jalan keluar yang datangnya daripada Tuhan. Ya, kita aminkan renungan ini dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 26 bait 1 sampai 3. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau senantiasa mengingatkan akan kami supaya kami berseru selalu kepada Tuhan. Karena begitu banyak pergumulan, permasalahan, kesulitan-kesulitan yang harus kami hadapi di dalam perjalanan hidup kami di dunia ini ya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan senantiasa mengajar kepada kami supaya kami senantiasa bergantung, berdoa hanya kepada Tuhan, sehingga kami memperoleh jalan keluar, sehingga kami memperoleh pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan, tentu begitu banyak pergumulan, permasalahan yang harus kami hadapi di dalam setiap usaha, pekerjaan, pelayanan kami di mana Tuhan menempatkan kami. Biarlah kuasa Tuhan, biarlah firman Tuhan juga akan menguatkan kami dan mengingatkan kami supaya kami berseru dan bersandar hanya kepadamu Tuhan. Berkati juga semua keluarga kami, baik suami, istri, anak-anak kami, dan siapa saja ada di tengah-tengah keluarga kami, dan apapun yang menjadi tugas pekerjaan dan aktivitas mereka hari ini, biarlah Tuhan juga memberkati mereka dan mereka senantiasa juga berseru hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.